Jadi kalau jumlahnya itu karena kami ini kan istilahnya perancang Mas ya, sehingga tidak tahu administrasi, tidak tahu berapa digaji, tidak tahu. Jadi sifatnya kami ini adalah merancang suatu usaha, sehingga istilahnya terlepas itu saya nggak tahu untung, nggak tahu baju bagus, saya tidak tahu. Saya hanya punya cita-cita dan cita-cita itu terwujud, itu adalah menjadi semacam kebahagiaan di hati saya. Jadi tidak ya maaf Mas, ini secara terperinci kami tidak menguasai Mas berapa yang terlibat di angkutan, yang jelas istilahnya hampir seluruh pengecar pupuk adalah pengecar saya. Seluruh agen briling adalah agen saya. Ya karena ini rahasia ya sebetulnya ya. Ini gabungan antara nama saya dan nama istri saya, dan saya lahir di tahun 58. Mungkin dulu itu kan orang tua kan nggak begitu ngitung kelahirannya itu. Nah katanya ada yang bilang 57, ada yang bilang 58 gitu. Tapi oleh guru saya, Mbah Lim, itu mengartikan bahwa mapan itu maju terus pantang mundur. Selama kami menjadi penyuluh pertanian, kami nyambi istilahnya dengan usaha dengan harapan bisa menopang daripada kebutuhan keluarga, tapi kurun waktu tertentu usaha pribadi ini lebih membutuhkan perhatian, sehingga kami harus memilih tetap di pegawai negeri, di penyuluh pertanian, atau saya harus ke wira swasta. Sehingga kami putuskan pada tahun 1987 kami keluar dari penyuluh pertanian dan kami merintis usaha di bidang yang terkait dengan penyuluhan, yaitu obat-obatan pertanian dan sarana produksi yang lain seperti pupuk. Karena saya berusaha, apapun yang saya kerjakan ini berusaha kami dasari ibadah. Sehingga kami bercita-cita, siapapun yang menikmati atau memasak beras saya ini tanpa disadari itu melelehkan air mata. Karena haru. Sehingga dengan begitu, tanpa saya minta, dia ibaratnya kami belum sampai produksi, dia sudah mau menunggu apa produksi saya. Artinya bagaimana kita menjadi sesuatu ini karena kita meningkatkan mutu. Jadi yang maksud dari perkataan saya tadi adalah bagaimana kita menjadi orang yang bermutu, dan itu akan bisa dilihat dari produk yang dihasilkan juga bermutu. Seringkali orang itu ingin mencari orang jujur, tapi sementara dirinya sendiri tidak jujur. Nah, sementara saya istilahnya jangankan yang terucap, bahkan yang terlintas di dalam hati saya sudah tidak berani ingkar. Itu yang selama ini yang bisa saya lakukan. Jadi gini Mas, sekitar tahun 1992 itu kami masuk di bidang yang belum begitu saya pahami, yaitu menanam bawang putih, bawang merah sampai kurang lebih ya 22 hektar. Nanam pada waktu yang bersamaan tembakau sekitar 8 hektar, totalnya 30 hektar. Pada waktu itu cuaca tidak menguntungkan, sepanjang tahun hujan,
Nah, bawang maupun tembakau itu agak riskan terhadap hujan, sehingga pada waktu itu gagal ya, dan boleh dikata istilah Jawa bangkrut ya, sehingga kami sampai muncul berbagai macam pikiran, apa saya harus pulang kampung. Kalau pulang kampung malu dengan tetangga, kalau di sini kelihatannya tidak bertahan, sampai terlintas mau transmigrasi pada waktu itu. Nah, sehingga ternyata itu hanya semacam ujian aja, yang mana di dalam mengelola usaha memang harus lebih serius dan harus lebih istilahnya menyerahkan segala apapun kepada Yang Maha Kuasa. Saya kira itu, Mas. Karena saya pernah mendengar pengajian bahwa orang nanti derajat yang tertinggi di hadapan Tuhan adalah orang yang banyak manfaatnya. Jadi saya ingin berusaha bagaimana hidup saya ini ada manfaatnya. Nah, sekeras apapun kami berusaha, ini kalau didasari ikhlas, didasari dengan memang ini kehendak Yang Maha Kuasa, sehingga tidak ada istilah berat, karena kita enjoy, seneng, sehingga tidak ada semacam beban. Dan kami juga tidak menargetkan, karena prinsip kami bekerja karena melaksanakan perintah. Karena bekerja adalah wajib, kalau saya tidak bekerja adalah saya berdosa. Nah, sementara kalau apapun yang diberikan Allah itu adalah jatah, apapun yang saya peroleh, saya tidak istilahnya narjat, dan apapun yang berkurang saya tidak menyesali, karena kalau mati tidak kami bawa. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau orang tua saya merasa begitu, merasa istilahnya, kalau istilah Jawa itu mendem jero atau mikul dhuwur istilahnya, itu yang selalu terucap dari kedua orang tua saya. Tapi bapak saya sekarang sudah tidak ada, tinggal ibu saya. Jadi ya beliau merasa sangat bersyukur. Beliau merasa, nah, tapi kalau saya sendiri ini mengalir aja. Selama kok di situ ada suatu pekerjaan, ya kita kerjakan. Dan pantang istilahnya itu menolak, karena menolak suatu pekerjaan ini adalah indikasi suatu kelemahan. Karena kita bercita-cita, ya kalau itu datang ya berapapun kita kerjakan. Adapun nanti menemui kesulitan ini, kalau betul-betul itu datangnya dari Tuhan, nanti Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan. Umpamanya dari produksi 1 bulan kita 300 ton, sampai 1 bulan sampai 1000 ton, ya kita oke aja, kita iya saja. Nah, masa mampu? Ya tidak tahu. Nanti kita punya keyakinan kalau ini dari Tuhan, ya nanti Tuhan yang akan memberi jalan. Dan alhamdulillah semuanya itu mengalir dengan begitu saja gitu. Sehingga kita kan istilahnya, kalau mungkin orang lain tuh melihat sibuk, melihat itu, kalau kita ini mengalir kan enggak ada sibuknya. Dan kalau segala sesuatu yang dikerjakan dengan ikhlas, insya Allah itu tidak ada kata-kata berat. Ya, kita lakukan segala sesuatu itu dengan ikhlas gitu. Tapi kadang-kala kan kita ini jiwanya jiwa makelar, Mas. Jadi makelar itu kan sebelum apa-apa nanti saya sekian persen gitu. Jadi anak sekarang itu kalau diperintah itu dia akan ngeles gitu. Nah, saya oleh orang tua saya itu kan diplotorke istilahnya, disuruh ini, suruh ini gitu. Nah, anak sekarang itu susah kalau disuruh-suruh. Dari situlah sehingga muncul istilahnya pengorbanan sedikit pun itu dia sudah hitung itu. Terlalu hitungan. Jadi istilahnya sedikit pun tidak mau berkorban, itu yang saya amati seperti itu. Padahal menurut saya suatu kesulitan ini kan mungkin suatu ujian yang mana akan diberi suatu anugerah yang baru sebetulnya.
Tapi kadangkala kita sudah ngeles, sudah ngeluh. Dan ini pesan oleh guru saya, Mbak Lim itu, bilang aduh aja nggak boleh, apalagi kok sampai ngeluh, sampai bilang berat, itu nggak boleh. Karena itu mertandakan suatu kelemahan. Jadi yang ada ya pokoknya hidup ini dijalani aja, mengalir aja, dan kita tidak membawa beban, karena beban itu ada yang maha perkasa, kita serahkan yang maha perkasa. Sehingga istilahnya kita hanya melakukan perintah, yaitu perintah itu kerja dan kerja itu wajib. Kalau tidak dijalani dosa, apapun hasilnya itu terserah Tuhan kan gitu. Karena kita itu tadi syukur ada manfaatnya bagi orang banyak, syukur ada manfaatnya bagi anak cucu. Setidak-tidaknya kita tidak menjadi beban orang lain. Contoh, pernah di depan rumah saya itu ada anak remaja itu minum-minum. Anak saya undang. Apa komentarmu melihat orang seperti itu? Ya apa, kira-kira 40 tahun lagi masih ada pemuda, maksudnya. Nah, orang-orang seperti itu kira-kira mampu bertahan sampai umur 40 tahun. Itu analisa anak saya. Tapi saya berpikirnya lain. Orang-orang seperti itu jangankan untuk mikul negara, mikul keluarga pun tidak mampu. Bahkan mikul dirinya sendiri pun tidak mampu. Itu menurut saya. Lah saya jadi kamu, generasi muda, ya alhamdulillah kan gitu. Artinya pesaingmu berkurang.